حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma ma amsa bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu lakal syukr. Allahumma inna amsayna minka fi ni'mati wa afiyati wa sitr fa atimma alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya akhirah walhamdulillahi alamin. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dan insyaallah kita lanjutkan kajian kita masih dalam pembahasan tentang rukun iman kepada hari akhir dan pembahasan kita tentang tanda-tanda kiamat. Kita sudah ini sedikit mereview seperti yang sudah kita sebutkan bahwa tanda-tanda akan dekatnya kiamat itu ada dua bagian, dua kelompok, ada tanda-tanda kecil, ada tanda-tanda besar. Kita sudah sebutkan bahwa pensifatan tanda-tanda ini dengan kecil dan besar itu tidak merujuk kepada skala peristiwanya. Tapi maksudnya adalah tanda-tanda kecil adalah tanda-tanda yang menandakan dekatnya kiamat, tapi sifat kedekatan ini sangat relatif. Belum betul-betul dekat. Ya, contohnya sudah kita sebutkan bahwa di antara tanda dekatnya kiamat adalah diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul dan wafatnya beliau. Sementara antara kita dengan kewafatan beliau itu sudah 14-15 abad dan kiamat masih belum terjadi. Saat itu sudah dikatakan kiamat sudah dekat. Nah, itu relatif sifatnya dan itu ketika kita bahas. Terus kemudian tanda besar adalah tanda-tanda yang menandai dekatnya kiamat memang betul-betul sudah dekat di depan mata. Itu sudah kita bahas. Lalu kemudian kita membahas tentang tanda-tanda kecil. Secara umum tanda-tanda kecil ini terjadi sebelum tanda-tanda besar. Jadi sebelum tanda-tanda besar. Nanti kita akan bahas secara agak detail tentang tanda-tanda besar itu. Untuk tanda-tanda kecil kita sebutkan secara global, karena memang banyak sekali macamnya. Nah, secara umum terjadinya itu sebelum tanda-tanda besar. Tanda besar itu yang relatif pertama atau awal-awal muncul adalah turunnya Nabi Isa alaihissalam. Turunnya Nabi Isa alaihissalam dari langit ke bumi untuk kemudian hidup kembali di bumi ini beberapa masa. Dan kalau menggabungkan riwayat-riwayat, turunnya Nabi Isa itu berbarengan dengan munculnya atau sudah adanya Imam Mahdi. Jadi Nabi Isa alaihissalam turun itu di masa Imam Mahdi. Nah, tentang Imam Mahdi ini ada perselisihan apakah munculnya beliau itu termasuk tanda kecil atau besar. Jadi karena biasanya yang disebutkan tanda besar itu adalah utamanya 10 yang disebutkan sebuah hadis nanti kita akan sebutkan. Nah, tapi yang jelas timingnya seperti itu. Kita tidak intinya karena terlepas apakah munculnya Imam Mahdi termasuk tanda besar atau tanda kecil, yang jelas bahwa secara timing waktu itu hampir berbarengan dengan tanda turunnya Nabi Isa alaihissalam dan itu disepakati tanda besar.
Nah, sehingga umumnya yang dikelompokkan dalam tanda-tanda kecil itu adalah tanda-tanda yang terjadi sebelum munculnya Imam Mahdi. Itu umumnya. Tapi ada juga tanda-tanda, kalau menurut para ulama, itu ada tanda-tanda kecil yang juga terjadi setelahnya. Meskipun kalau kita, karena ini yang terkenal itu kan tanda-tanda besar itu 10. Turunnya Nabi Isa alaihissalam, munculnya Dajjal, Ya'juj Ma'juj, dan seterusnya. Terbitnya matahari dari barat, terjadinya apa ya, jadi amblasnya bumi itu 3 macam, munculnya dabah, hewan melata besar yang muncul dari perut bumi di Mekah sana dekat Bukit Safa. Bisa berbicara dengan bahasa manusia. Dan lain-lain. Itu ada 10 nanti kita akan sebutkan. Itu adalah sebuah hadis. Umumnya tanda besar itu ya 10 itu. Tapi kalau kita mengacu kepada penjelasan yang tadi kita sebutkan bahwa yang membedakan tanda kecil, tanda besar itu adalah tanda kecil itu adalah tanda dekatnya kiamat, tapi sifat kedekatannya sangat relatif. Jadi sehingga bagi kita bisa mengatakan kalau alat ukurnya umur kita misalnya, itu masih jauh. Jangankan sejak zaman Nabi dulu. Zaman kita sekarang, kita mungkin bisa memastikan bahwa jadi mengacu masih banyaknya tanda-tanda kecil yang belum terjadi. Sehingga dari kita, karena kita itu rata-rata umurnya kan antara 60 sampai 80. Itu sebagai alat ukur utama. Jadi gitu. Itu relatif masih jauh. Kalau kita ukur dengan umur kita masing-masing. Itu sangat jauh. Nah, kalau yang dijadikan patokan adalah munculnya Imam Mahdi, kita tidak mengatakan itu termasuk tanda besar atau kecil, tapi yang jelas bahwa munculnya Imam Mahdi itu hampir berbareng dengan terjadinya tanda besar yang disepakati, yaitu turunnya Nabi Isa alaihissalam. Terus Nabi Isa alaihissalam itulah nanti yang akan membunuh Dajjal. Berarti deket-deket juga masanya. Dan lewat wasilah Nabi Isa pula lah Ya'juj Ma'juj itu binasa. Berarti juga masih semasa. Nah dari situ maka kemudian yang kita jadikan waktu pembeda adalah munculnya Imam Mahdi. Sehingga umumnya tanda-tanda kecil itu terjadi sebelum Imam Mahdi. Nah, karena tadi kita katakan tanda besar adalah tanda yang menandai dekatnya kiamat sudah sangat dekat sekali. Maka saya berpendapat bahwa tanda-tanda besar tidak hanya 10 tanda yang disebutkan dalam satu hadis itu. Jadi, tapi juga tanda-tanda lain yang terjadinya itu setelah munculnya Imam Mahdi. Misalnya sebagai contoh. Salah satu tanda yang oleh para ulama dimasukkan dalam tanda kecil itu adalah ar-rihut thayyibah. Jadi adanya hawa angin berhembus. Jadi angin berhembus ini angin khusus yang Allah kirim. Di bawah angin ini membawa udara. Siapapun nanti di antara manusia yang dalam hatinya, dalam dirinya masih ada sisa iman sekecil apapun, menghirup udara yang dibawa angin itu meninggal. Misalnya gitu ya. Sementara kalau dihirup oleh orang yang
dalam hatinya tidak ada iman sama sekali, itu tidak meninggal. Dan ini memang angin khusus, membawa udara khusus yang Allah kirimkan untuk mematikan, mewafatkan semua orang beriman. Sehingga setelah itu tidak tersisa satu pun orang yang beriman di muka bumi. Sampai dikatakan bahwa tidak ada lagi orang yang menyebut nama Allah. Nah, pada generasi umat manusia serusak-rusaknya seperti itulah nanti kiamat akan terjadi. Nah, padahal kan pada saat munculnya Imam Mahdi, masih banyak umat Islam. Terus kemudian setelah itu Nabi Isa alaihissalam. Lalu kemudian waktu munculnya Dajjal sendiri, itu masih ada orang-orang beriman. Jadi masih ada orang-orang beriman dan lain sebagainya. Jadi bahkan termasuk matahari terbit dari barat. Nah, ini Allah alam. Jadi gitu. Jadi yang saya ada juga masih orang, artinya bahwa ini terakhir, dan ini artinya berarti ini terjadinya atau munculnya angin lembut yang membawa udara yang jika dihirup oleh orang yang masih punya iman dalam hatinya akan meninggal dan mati. Itu berarti setelah Dajjal, setelah Ya'juj Ma'juj dan seterusnya. Nah, selama ini seperti itu, seperti dalam kitab ini nih, saya membawa kitab yang berbicara tentang khusus tentang tanda-tanda kiamat. Itu oleh beliau, ini seorang profesor doktor dari Madinah, spesialis di bidang hadis dan sejarah, itu memasukkan itu dalam kategori tanda kecil. Karena tidak masuk dalam 10 tanda besar yang disebutkan dalam sebuah hadis. Tapi kalau tadi kembali kepada definisi tentang kecil dan besar, jadi besar adalah tanda-tanda yang menandakan dekatnya kiamat dengan tingkat kedekatan yang sangat dekat sekali. Sudah betul-betul di depan pintu atau depan mata. Nah, ini masuk. Jadi masuk, bahkan itu termasuk yang terakhir. Persis sudah menjelang kiamat sangat dekat sekali. Nah, seperti itu saya lebih cenderung untuk memasukkan dalam kelompok tanda besar. Karena terjadinya itu berbareng atau bahkan setelah beberapa tanda yang disepakati itu tanda besar. Berarti pada saat itu kematian lebih dekat lagi. Insya Allah begitu. Baik. Nah, tadi kita sebutkan bahwa untuk tanda-tanda kecil sudah pernah kita sebutkan ada 3 kelompok. Kita mereview dulu. Pertama adalah tanda-tanda kecil kiamat yang sudah terjadi dan berlalu. Tidak terulang lagi. Yang kedua adalah tanda-tanda kecil yang sudah terjadi dan masih berlangsung atau mungkin terulang kembali. Ini sudah kita bicarakan. Terus kemudian yang ketiga kelompok tanda-tanda kecil yang belum terjadi sama sekali. Dan ini pun masih banyak. Masih banyak. Nah, kita ingatkan untuk contoh. Tanda-tanda kecil yang sudah terjadi dan berlalu itu dikelompokkan dalam 3 kelompok lagi. Pertama adalah tanda-tanda kecil yang sudah terjadi dan berlalu di mana berbagai peristiwa di mana tidak ada peran dan campur tangan manusia di sana. Diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Itu murni pilihan Allah Ta'ala. Kewafatan beliau. Terus kemudian terbelahnya bulan. Yang Allah firmankan dalam surat Al-Qamar itu. Jadi, wansyaqqal qamar. Jadi, dan para ulama sepakat itu sudah terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Itu sudah terjadi.
Kemudian termasuk diantaranya adalah terjadinya wabah ta'un, disebut dengan ta'un Amwas, yang mewafatkan ribuan sahabat, puluhan ribu sahabat dalam hitungan hari. Mungkin lebih dahsyat daripada COVID kemarin. Dalam 2-3 hari itu ribuan, puluhan ribu sahabat wafat. Itu terjadi pada masa kekhilafan Sayyidina Umar, tahun ke-18 Hijriah. Itu terjadi di wilayah Syam. Di Palestina persisnya, tidak lama setelah penaklukan Baitul Maqdis. Jadi Baitul Maqdis, Al-Aqsa ditaklukkan pada saat itu. Nah itu sehingga kebanyakan yang menjadi korban ta'un atau wabah ta'un Amwas itu para sahabat mujahidin yang baru saja membebaskan itu, termasuk gubernur Palestina waktu itu. Jadi Abu Ubaidah, kemudian Mu'adz bin Jabal, dan yang terakhir kemudian ini dipimpin oleh Amr bin As. Jadi itu jenis peristiwa tanda kecil di mana tidak sudah terjadi dan tidak ada peran orang atau manusia di dalamnya. Ada juga keluarnya api dari arah Hijaz dan lain sebagainya. Ada beberapa di antaranya. Nah, yang kedua itu adalah tanda-tanda yang ada peran manusia, peran orang di dalamnya. Ini juga dibagi kepada kedua kelompok. Yang pertama adalah tanda-tanda kecil kiamat yang sudah terjadi. Di situ ada peran manusia di dalamnya. Dan sifatnya positif. Jadi ada yang sifatnya positif, baik, terpuji, ada yang negatif. Itu sudah terjadi. Baik pada masa Nabi, pada masa sahabat. Nah, umumnya setelah masa Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah serah terima kepemimpinan atau kekuasaan kekhilafahan dari Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Jadi setelah beliau kan diangkat menjadi khalifah, menggantikan ayahanda beliau Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang meninggal terbunuh oleh salah seorang pengikut Khawarij. Nah, beliau diangkat menjadi khalifah, menjabat selama 6 bulan, lalu kemudian dengan sukarela beliau memilih untuk menyerahkan jabatan kekhilafan kepada Muawiyah radhiyallahu anhu, yang sebelumnya terlibat peperangan Siffin dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Nah, ini disebutkan di dalam hadis. Di antaranya adalah bahwa jadi Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis bahwa ketika waktu itu tentu Sayyidina Hasan masih kecil. Putraku ini, itu biasa di Arab itu. Jadi nyebut cucu itu biasa, jarang disebut ini cucu, itu enggak, jarang. Jadi ibni. Cucu laki ibni, cucu perempuan binti. Jadi kalau untuk manggil, tapi kalau kita menyebut itu cucu beliau. Tapi kalau kakeknya itu biasa di Arab itu memanggil cucu itu dengan anakku, putraku, ya bunaya. Belum mengatakan tentang Hasan ini, anakku ini itu akan mendamaikan. Jadi antar dua kelompok besar umat Islam yang sebelumnya saling bertikai. Nah itu. Dan itu menjadi salah satu tanda. Baik. Jadi ada itu, lalu kemudian penaklukan Baitul Maqdis. Ini terjadi 2 kali sementara ini. Jadi yang pertama terjadi pada masa Sayyidina Umar, yang tadi sudah kita sebutkan, yang setelahnya terjadi wabah ta'un Amwas itu, tahun 18 Hijriah. Lalu kemudian terjadi lagi, karena setelah itu kemudian dikuasai lagi oleh kaum Salibis, kemudian ditaklukkan lagi pada masa oleh Salahuddin Al-Ayyubi, kita tahu itu. Nah itu sudah ada disebutkan dan itu sudah terjadi diantaranya.
Kemudian penaklukan Persia. Jadi kan dulu itu pada masa Nabi SAW itu kan dua kekuatan adidaya di dunia ini. Jadi seperti sebelumnya antara Amerika Soviet misalnya gitu. Itu zaman dulu juga ada. Itu yaitu apa? Jadi Imperium Romawi dan Persia. Nah, Nabi SAW menyebutkan bahwa tidak terjadi kiamat sebelum apa itu Persia itu dikalahkan atau ditaklukkan. Sudah terjadi pada masa Sayyidina Umar. Jadi di apa taklukkan. Penaklukan Konstantinopel oleh salah seorang sultan Turki Utsmani, Muhammad Al-Fatih, kita kenal. Jadi dan nanti masih akan lagi penaklukan kedua dan seterusnya. Itu sebagian ini. Jadi peristiwa-peristiwa yang menjadi tanda-tanda kecil kiamat yang sudah terjadi, di mana di situ ada peran manusia dan sifatnya positif. Baik-baik. Nah, yang lainnya adalah tanda-tanda kecil, ada peran manusia di sana dan sifatnya negatif. Sifatnya negatif. Umumnya ini adalah fitnah. Dahsyat yang terjadi di awal sejarah Islam dan seterusnya. Tapi fokusnya di awal sejarah Islam yang diantaranya berujung pada terbunuhnya 3 di antara 4 Khulafaur Rasyidin. Terbunuhnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Itu disabdakan Nabi SAW dalam sebuah hadits dan itu menjadi tanda kiamat. Terbunuhnya Sayyidina Utsman. Yang ini membuka periode baru umat ini yang penuh fitnah setelahnya. Jadi tapi sebelumnya sebetulnya sudah diawali dengan terbunuhnya Sayyidina Umar. Karena dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ada sebuah hadis di mana Nabi SAW bersabda, Sayyidina Umar itu diibaratkan seperti pintu yang tertutup bagi terjadinya fitnah di tubuh umat ini. Dikatakan selama pintu ini tetap tertutup, maka insya Allah fitnah tetap terjaga. Umat terhindarkan dari fitnah-fitnah besar. Fitnah itu kekacauan. Tapi ketika pintu ini terbuka, dan disebutkan dalam hadits itu, terbukanya itu gimana? Jangan cara. Dengan cara normal dibuka pakai kunci atau didobrak, dipecah. Dikatakan terbukanya dengan didobrak, dipecah. Dan itu takwilnya, tafsirnya adalah dengan terbunuhnya beliau. Nah ini dikatakan bahwa dengan pintu penjaga fitnah ini didobrak dan dipecah, dengan kewafatan Sayyidina Umar dengan cara dibunuh itu disebutkan bahwa ini menandakan bahwa fitnah-fitnah besar terjadi pada umat ini dan itu tidak bisa ditutup lagi sampai hari kiamat. Nah dari situ kemudian dilanjutkan dengan ya kekhilafan masih pegang oleh salah seorang sahabat Khulafaur Rasyidin Sayyidina Utsman yang memimpin selama 12 tahunan, Sayyidina Umar 10 tahun. 12 tahun itu mungkin separuh masa pertama sekitar 6 tahun itu relatif tenang. Tapi 6 tahun terakhir sudah mulai ada gejolak. Sebabnya ya ini juga tidak bisa kita tidak bisa menunjuk siapa faktor penyebabnya. Saya biasanya menyebutkan bahwa ini terkait dengan tipikal pemimpin. Sayyidina Umar itu
orangnya tegas, cenderung keras, sangat ketat sekali. Jadi gitu, sangat ketat sekali dan sangat dihormati sekaligus sangat ditakuti. Sampai digambarkan bahwa pada zaman Sayyidina Umar, orang berpikir berbuat buruk, melanggar itu takut. Baru berpikir saja takut. Ingat kalau khalifahnya Sayyidina Umar. Sayyidina kemudian pemimpin yang seperti itu kemudian digantikan oleh sosok sahabat yang juga sama-sama mulianya, sama-sama ahli surganya, tapi dengan karakter, sifat, dan tipikal yang 180 derajat kebalikannya. Jadi Sayyidina Umar itu kalau ada kesalahan, ada orang salah, itu beliau solusinya menghukum dulu sebelum memaafkan. Sayyidina Utsman itu memaafkan dulu sebelum menghukum. Gambarannya Sayyidina Umar itu adalah seorang sahabat yang dipuji oleh Nabi SAW, dipuji oleh beliau, itu ditakuti sampai oleh jin. Waktu itu kisahnya itu ibu-ibu yang sedang bermain bercengkrama dengan Ibunda Aisyah gitu. Anha di rumah beliau itu begitu mendengar suara Sayyidina Umar salam minta izin untuk masuk ke rumah Nabi, mereka semburat pada sembunyi, lari ketakutan. Nah ketika Sayyidina Umar tahu tentang itu beliau sempat marah juga. Kenapa kalian kok malah takut kepadaku dan tidak takut kepada Nabi Muhammad? Nah intinya Sayyidina Umar kemudian beliau mengatakan jangan salahkan mereka. Jangankan ibu-ibu. Kamu seandainya lewat satu jalan, depan ada jin, setan mau lewat. Tahu kamu mau lewat, mereka memilih nyingkir. Jin aja takut apalagi ibu-ibu. Itu gambarannya. Makanya itu tadi bahwa zaman kekhilafan beliau itu anteng tenang gak ada. Orang berpikir mau berbuat salah itu takut. Berpikir takut. Karena Sayyidina Umar digantikan oleh seorang khalifah yang dikenal dengan Dzunurain, menantu Nabi dengan dua putrinya. Ketika putri Nabi yang kedua yang dinikahi Sayyidina Utsman wafat, Nabi mengatakan, andai aku masih punya putri ketiga, aku kawinkan lagi dengan Utsman. Kurang mulia apa itu? Jadi gitu. Cuman sifat kemuliaannya kebalikan Sayyidina Umar. Kalau beliau ini semua orang takut, utamanya untuk berbuat baik, berbuat jahat ya. Kalau untuk berbuat baik tentu akan didukung. Berbuat jahat. Berbuat takut. Nah digantikan oleh Sayyidina Utsman yang dipuji Nabi dengan pujian malaikat saja sungkan dengan beliau. Ini jin setan aja takut, ini malaikat saja sungkan. Ceritanya sama. Jadi kan biasa kan Nabi ketika mau datang ke rumah para sahabat, utamanya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, itu radhiyallahu mau berkunjung ke rumah Nabi. Nah itu Nabi di rumah, Sayyidina Abu Bakar salam, assalamualaikum, silakan masuk. Nabi itu duduk santai, sebagian jubah beliau itu tersingkap sampai betis, itu biasa. Sayyidina Umar masuk biasa. Begitu dengar suaranya Sayyidina Utsman, itu tiba-tiba beliau duduk, merapikan duduknya gitu. Nah, ini para sahabat di situ kan, kenapa tadi Abu Bakar masuk kok biasa saja beliau anteng. Sayyidina Umar masuk, tapi begitu Sayyidina Utsman mau masuk, itu beliau Masya Allah merapikan duduknya, terus yang tersingkap tadi ditutup lagi. Para sahabat tanya mengapa? Ya itu beliau menjawab, bagaimana aku tidak sungkan kepada seseorang yang malaikat saya sungkan kepada beliau. Saking lembutnya, saking santunnya. Nah itu situ, saking pemaafnya.
Nah, pada masa kekhilafan beliau, itu gitu. Kalau Sayyidina Umar salah dikit, hukum dulu, baru dimaafkan. Ini maafkan dulu, selama ada peluang memaafkan, maafkan. Nah, sehingga rakyat mulai ngelunjak, mohon maaf. Terjadi fitnah. Jadi kalau ini dimaafkan, lembu dimaafkan, dan segala macam itu. Di samping, ya generasinya udah beda. Makanya Sayyidina Ali Anhu ketika menemui salah seorang yang protes terhadap kepemimpinan Sayyidina Utsman itu, mengapa kok kondisi kayak gini dan sebagainya. Oh bahkan mohon maaf, ini pada zaman Sayyidina Ali ya, Sayyidina Alinya. Itu kok kondisi kacau begini dan semacam itu. Dan itu sudah terjadi pada masa Utsman. Jadi gitu. Nah itu kan dikatakan bahwa ya dulu pada masa Abu Bakar dan Umar, itu yang memimpin beliau dan yang jadi rakyat itu seperti saya. Sementara saya memimpin itu yang jadi rakyat seperti kamu. Tapi dalam konteks kepemimpinan Sayyidina Utsman itu beliau mengatakan begini. Jadi bukankah yang kalian protes itu terkait dengan kepemimpinan Utsman ini, itu juga sudah terjadi sebagiannya pada masa Umar. Dan waktu itu kalian tidak berani protes. Berarti yang terjadi bukan karena itu kesalahan. Tapi karena kamu tahu yang mimpin Umar. Sekarang kamu protes bukan karena itu salah. Tapi karena yang mimpin sangat pemaaf. Sehingga kalian melunjak. Oke, intinya terjadi fitnah terbuka dan Masya Allah. Jadi terbunuhnya Sayyidina apa itu, kalau Sayyidina Umar itu kan oleh seorang Majusi. Jadi tidak Islam, dendam, ya kan Majusi dari Persia, yang sekarang di Iran itu, Persia. Nah itu motivasinya kan memang dendam. Karena Sayyidina Umar lah yang dianggap sebagai penghancur apa ya, jadi Imperium Persia. Memang nyusup orangnya, menjadi budak waktu itu, terus kemudian bunuh itu. Nah, tapi kemudian kalau Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali itu terbunuh di tangan kaum muslimin sendiri. Fitnah dahsyat terjadi. Terus kemudian ada terjadi peperangan, ini kita sebutkan saja, kita tidak buka. Ada perang Jamal, ada perang Siffin. Terus munculnya Khawarij, sampai terjadi perang juga dengan Khawarij. Intinya fitnah-fitnah dahsyat. Jadi itu juga sudah disebutkan oleh Nabi SAW sebagai bagian dari tanda tanda kecil, itu yang sifatnya ada peran manusia di sana dan sifatnya negatif. Baik. Lalu kemudian selanjutnya adalah tentang itu tanda-tanda yang sudah terjadi dan sudah berlalu dengan 3 kelompoknya tadi itu. Selanjutnya kemudian tanda-tanda yang sudah terjadi dan masih berlangsung dan mungkin juga terulang. Jadi munculnya para nabi palsu. Jadi sejak zaman sahabat dan seterusnya. Lalu kemudian, dan itu masih berlangsung. Jadi ada saja muncul. Jadi nabi-nabi palsu yang mengaku sebagai nabi, menerima wahyu dan lain sebagainya. Ini banyak sekali. Hilangnya sifat amanah. Sulit untuk orang mencari orang yang terpercaya betul. Jadi dan itu kita rasakan, kita lihat. Dan itu terus masih berlangsung secara umum. Kepemimpinan, jabatan penting-penting itu diserahkan ke tangan orang-orang yang tidak layak, tidak kompeten, tidak amanah. Itu juga sudah berlangsung lama. Jadi ya masa-masa dinasti Bani Umayyah ada. Jadi dinasti Abbasiyah ada dan seterusnya ada. Sampai sekarang dari itu semua lanjut, nggak tahu sampai kapan.
Itu terus berlangsung. Jadi gitu. Minimnya ilmu, terus kemudian maraknya, tersebarnya keawaman itu di tubuh umat Islam, dan itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Meskipun para ulama masih ada, tapi kalau kita bandingkan dengan zaman dulu, tentu prosentasenya. Jadi jangankan kalau kita tanya di negara-negara Arab saja misalnya, itu kalau kita tanya ulama banyak di sana. Tapi apakah misalnya bahwa prosentasenya sudah mencukupi dibanding dengan umat yang awam itu? Belum. Apalagi untuk seperti negeri kita. Ada ulama, ada para kiai, ada pak itu, tapi kalau kita banding dengan banyaknya itu tentu minim. Dan kita tahu setiap kali ada ulama yang wafat, itu semua kita langsung berpikir, siapa ya penggantinya? Insya Allah ada, tapi ya itu kita nunggu lagi 20 tahun lagi, 40 tahun lagi, apalagi yang ulama-ulama besar itu. Itu kalau untuk memproduk lagi kan butuh, nggak bisa kita cetak dalam sehari 2 hari, sepekan 2 pekan, setahun dengan 2 tahun. Ya itu kayak contoh kayak gitu. Dan itu sementara kalau pada zaman-zaman generasi awal dulu itu kan Masya Allah. Jadi bisa dikatakan satu ulama besar wafat itu penggantinya itu 10, 20, 30 di antara muridnya saja. Itu Masya Allah banyak yang mengungguli, minimal menyamai dan menyebarkan ulama itu. Itu sangat sulit. Kita siapa kira-kira itu? Oh kita tunggu lagi, nggak tahu berapa kan. Nah itu gambaran secara umum ya insya Allah gitu. Baik, intinya itu secara umum tersebarnya perilaku-perilaku keji. Jadi perbuatan fahsya, mungkar. Ya yang gambaran misalnya berbagai yang dahsyat-dahsyat itu kan kita jadi kadang berpikir ini gimana caranya untuk memberantasnya. Jadi degradasi moral, pergaulan bebas, dengan segala ininya itu gak terbayangkan. Itu gimana mengembalikan itu lagi dan seterusnya itu. Karena konteksnya Masya Allah. Jadi terus banyak riba. Riba itu menjadi ya bisa dikatakan ya fondasi bangunan ekonomi modern. Di dalamnya umat Islam itu nggak bisa lepas dari sistem riba. Jadi ada bahwa bahkan bank-bank misalnya bank-bank syariah sendiri itu juga nggak bisa lepas karena mereka juga kan di bawah sistem yang umum itu begitu dahsyat dan lain sebagainya. Jadi luar biasa. Lalu kemudian disebutkan misalnya fenomena persis sabda Nabi menyebutkan di antara tanda dekatnya kiamat itu adalah zuhur nisa kasiat ariyat. Jadi perempuan-perempuan yang berpakaian. Kasiat itu berpakaian, tapi ariyat, telanjang. Saya kira nggak perlu kita ceritakan, kita sudah bisa menafsirkannya sendiri. Jadi berpakaian, tapi lebih menggoda daripada yang tidak berpakaian. Dan itu Masya Allah, mode fashion itu rata-rata arahnya ke sana. Jadi gimana menciptakan mode fashion yang menelanjangi kaum perempuan, kasarnya gitu, membuat semakin itu, dan itu udah jadi marak, bahkan termasuk di dunia, termasuk di Timur Tengah. Ya kita kalau di sana yang di masyarakat umum, Masya Allah. Jadi, di sana cadar tertutup semuanya kayak gitu. Cuman kita dengar cerita, jadi kayak di komplek-komplek khusus perempuan, kayak di kampus-kampus itu ibaratnya kita nggak pernah tahu. Cuman ceritanya itu
Kan di kalangan yang atas itu. Itu udah setiap ada produk dari Paris itu ada model kayak gitu. Udah gak koran-koran. Oke, intinya Masya Allah seperti itu. Mohon maaf, jadi ini kita masih seorang mereview itu. Jadi sampai disebutkan umat yang menjadi keroyokan umat lain. Saya kira kita merasakannya sekali selama ini. Jadi umat ini banyak secara kuantitas, tapi secara kualitas dan kekuatan ibarat buih. Itu disebutkan di dalam hadis-hadis itu. Sehingga Masya Allah. Jadi luar biasa dan jadi norma-norma itu terbalik-balik. Jadi pendusta dipercaya, sementara yang jujur itu didustakan. Jadi orang yang tidak amanah justru diangkat, yang amanah terpercaya malah dijauhkan. Itu Masya Allah. Jadi atau dikatakan ditulis sebagai khianat. Nah ini artinya bahwa seperti ini berlangsung dan berbagai bentuk degradasi moral dan lain sebagainya itu terus juga berlangsung Insya Allah gitu. Baik, ini rupanya waktu kita, mohon maaf, hanya cukup sementara untuk mereview sehingga nanti Insya Allah kita lanjutkan lagi untuk tanda-tanda secara umum yang jelas. Kalau untuk tanda-tanda kecil yang belum terjadi itu, ini secara khusus kita akan sebutkan karena ada sebagian kalangan yang berpendapat bahwa semua atau hampir semua tanda kecil sudah terjadi. Tinggal tanda besar. Makanya banyak kalangan khususnya sebagian yang dikenal sebagai Ustadz akhir zaman yang banyak bicara tentang akhir zaman itu sudah nunggu Imam Mahdi. Karena punya keyakinan bahwa semua tanda kecil sudah terjadi. Kalau udah Imam Mahdi turun nanti sudah muncul Sayyidina Nabi Isa alaihissalam turun, Dajjal muncul, udah kiamat besok. Nah, kita ingin menegaskan bahwa tidak. Artinya bahwa tanda-tanda yang sebelum Imam Mahdi itu masih banyak yang belum terjadi. Di dalam kitab ini itu masih ada belasan, bahkan bisa sampai puluhan. Jadi ketika itu belum terjadi ya berarti Imam Mahdi masih jauh munculnya. Insya Allah itu nanti insya Allah kita lanjutkan dengan bermanfaat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.